Baiklah sobat-sobatnya, ada kabar gembira seperti nanti akan segera cair lagi teman-teman, yaitu tunjangan insentif guru bukan PNS atau tunjangan guru honorer, yaitu dalam bentuk uang tunai, yang benar istilah merupakan kabar gembira bagi kita, yaitu guru honorer ya. Namun di sini ada 12 syarat guru honorer yang bisa mendapatkan tunjangan insentif guru honorer ini yang sebentar lagi ini akan cair. Kemudian akan ada 3 syarat untuk kita pencairan ke bank teman-teman. Nah, sekarang silakan simak video ini dan juga kita persiapkan ya mulai sekarang untuk persyaratannya. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, informasi kabar gembira bagi teman-teman yang berada pada naungan Kementerian Agama ya sebagai guru di madrasah, yaitu pengumuman tunjangan insentif guru madrasah bukan PNS atau guru honorer ini nanti bisa dicairkan teman-teman. Nah, soalnya di sini kita kutip untuk informasinya yang mana disampaikan di Jakarta Kemenak ya, yaitu pada hari ini, yaitu tertanggal 12 Oktober 2022. Juru bicara Kementerian Agama yaitu Ana Hasbi menginformasikan bahwa tunjangan insentif bagi guru bukan PNS ini sudah bisa dicairkan. Alhamdulillah, setelah melalui proses administrasi, tunjangan insentif guru madrasah bukan PNS mulai hari ini sudah bisa dicairkan, ujar Ana. Nah, panggilan akrabnya di Jakarta ditemui hari Senin. Nah, sesuai info sebelumnya, tunjangan insentif diberikan penuh selama 12 bulan, yang mana per bulannya ini adalah Rp250.000 ya. Tentunya dipotong pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, dijelaskan oleh beliau bahwa para guru madrasah bukan PNS ini dapat mengecek info pencairannya inilah melalui akun Simpatika masing-masing. Kementerian Agama telah mengirimkan informasi berupa surat keterangan penerimaan tunjangan insentif. Nah, selanjutnya untuk proses pencairan sendiri dari Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Dirjen GTK Madrasah Muhammad Zain menjelaskan ada sejumlah persyaratan ya yang harus disiapkan, yaitu untuk pencairannya. Yang pertama yaitu menunjukkan KTP teman-teman. Kemudian yang kedua membawa surat keterangan berhak menerima tunjangan insentif yang dicetak dari Simpatika. Yang ketiga membawa surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM yang diunduh dari akun Simpatika masing-masing. Setelah persyaratan ini lengkap, nanti para guru honorer itu bisa datang ke bank mandiri terdekat untuk melakukan proses pencairan. Nah, Zain menambahkan insentif ini diberikan kepada guru bukan PNS pada Rodatul Atfal ya atau RA setingkat TK teman-teman. Kemudian Madrasah Ibtidaiyah inilah setingkat sekolah dasar, kemudian Madrasah Sanawiyah setingkat SMP, dan juga Madrasah Aliyah inilah setingkat SMA. Insentif ini kata Zain merupakan bentuk rekognisi negara kepada para guru yang telah berdedikasi ya dalam mencerdaskan anak bangsa. Nah, beliau berharap tunjangan ini bisa memotivasi guru madrasah bukan PNS untuk lebih berkinerja dalam meningkatkan mutu dan juga layanan pendidikan. Disampaikan bahwa jasa mereka sangatlah besar dalam peningkatan kualitas proses belajar mengajar dan prestasi peserta didik di madrasah ini pada semua level. Nah, namun demikian karena keterbatasan anggaran, Zain mengatakan bahwa insentif diberikan kepada guru madrasah bukan PNS yang memenuhi kriteria ya sesuai dengan ketersediaan kuota masing-masing provinsi. Adapun kriterianya ini adalah seperti ini teman, yaitu yang pertama inilah kriterianya aktif mengajar di RA, MI, MTS atau MA atau MAK dan terdaftar pada program Simpatika. Jadi yang menerima ini adalah syarat pertamanya adalah harus aktif ya, harus aktif mengajar entah itu di RA, MI, MTS atau MA ya, dan terdaftar pada program Simpatika. Kalau misalkan di Kemdikbudristek itu adalah Dapodik teman-teman. Yang mana Simpatika itu merupakan akronim dari Sistem Informasi Manajemen Pendidik dan juga Tenaga Kependidikan Kementerian Agama. Kemudian yang kedua inilah syaratnya belum lulus sertifikasi ya. Jadi harus belum lulus sertifikasi kalau ingin mendapatkan tunjangan ini. Kemudian memiliki nomor PTK Kementerian Agama atau NPK dan atau nomor unik pendidik dan juga tenaga kependidikan atau NUPTK. Yang keempat, guru yang mengajar pada satuan administrasi pangkal atau satmingkal binaan Kementerian Agama, jadi harus berada di bawah naungan di bawah Kemenak ya.
entah itu RA, MI, MTS atau MAK. Kalau misalkan di SD itu nggak bisa teman-teman. Mungkin nanti untuk yang di SD di Kemdikbud nanti sebentar lagi juga akan ada kabar gembira ya. Jadi kita pantau saja. Nah, berikutnya berstatus sebagai guru tetap madrasah, yaitu guru bukan PNS yang diangkat oleh pemerintah daerah, kepala madrasah negeri dan atau pimpinan penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk jangka waktu paling singkat adalah 2 tahun ya, secara terus-menerus, dan tercatat pada Satuan Administrasi Pangkal atau Satmingkal di madrasah yang memiliki izin pendirian dari Kementerian Agama serta melaksanakan tugas pokok ini adalah sebagai guru. Jadi kalau misalkan kita bertugas di madrasah entah itu RA, kemudian MI dan lain sebagainya, kalau misalkan kita statusnya disimpatika atau bukan guru, maka dipastikan kita juga nggak akan bisa menerimanya teman, karena di sini syaratnya adalah statusnya sebagai guru ya. Nah, selanjutnya di sini diprioritaskan bagi guru yang masa pengabdiannya ini adalah yang lebih lama dulu ya, dan ini dibuktikan dengan surat keterangan lama mengabdi atau lama pengabdiannya. Nah, tegas beliau. Kemudian persyaratan yang keenam adalah memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D4. Jadi dikarenakan sesuai dengan Undang-Undang Guru dan Dosen, untuk menjadi seorang guru ini adalah wajib memiliki ijazah S1 atau D4, entah itu di instansi apapun, entah itu di Kemdikbud atau Kemenak, ini adalah wajib memiliki ijazah S1 atau D4 ya. Jadi mungkin bagi teman-teman yang saat ini ijazahnya mungkin masih D2, D3 dan lain sebagainya, belum S1, maka upayakan nanti bisa S1 ya, dikarenakan untuk syarat menjadi seorang guru itu adalah ijazahnya minimal S1. Nah, kemudian yang ketujuh inilah memenuhi beban kerja minimal 6 jam tatap muka ya di Satmingkalnya. Jadi minimal kita tuh memiliki beban kerja mengajarnya itulah 6 jam teman-teman. Selanjutnya bukan penerima bantuan sejenis yang dananya bersumber dari DIPA Kementerian Agama. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah pernah menerima bantuan dari sumber DIPA, ini adalah nggak bisa ya untuk menerimanya, dan nanti sudah ditentukan secara otomatis di akun simpatikanya apakah kita itu termasuk apakah enggak. Nah, kemudian belum usia pensiun, jadi usia kita itu harus di bawah 60 tahun ya. Jadi belum masuk usia pensiun, ini nanti akan diprioritaskan bagi guru yang usianya lebih tua dulu ya. Nah, selanjutnya yang ke-10 ini adalah tidak beralih status ya dari guru RA dan madrasah. Jadi nggak beralih status teman. Yang ke-11 tidak terikat sebagai tenaga tetap ya pada instansi selain RA atau madrasah. Kemudian yang terakhir ini adalah tidak merangkap jabatan di lembaga eksekutif, yudikatif atau legislatif. Nah, misalkan saya ini adalah guru MI misalkan. Kalau saya ini merangkap sebagai lurah atau mungkin sebagai DPR, maka nggak boleh teman. Nah, ini adalah kabar gembira bagi teman-teman yang berada di bawah naungan Kemenak, khususnya guru madrasah ya. Oke, bagi teman-teman yang mungkin guru madrasah saat ini belum mendapatkan notifikasi untuk mendapatkan tunjangan yang ada di akun simpatikanya, teman-teman upayakan untuk memenuhi dari 12 persyaratan ini ya, supaya nanti teman-teman itu nanti kalau tahun ini belum dapat, nanti tahun depan nanti akan bisa dapat. Oke, demikian, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.